Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada channel pembelajaran biologi. Anak-anakku sekalian, semoga pada kesempatan kali ini kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Amin amin ya robbal alamin. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pembelahan sel, yaitu gametogenesis pada hewan dan manusia. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang mitosis dan meiosis. Jadi, sebelum melanjutkan, saya ingin ingatkan kembali tentang perbedaan antara mitosis dan meiosis. Perbedaan mitosis dan meiosis. Untuk mitosis, yang pertama, terjadi satu kali pembelahan. Yang kedua, tempat terjadinya untuk sel hewan di sel somatik dan untuk tumbuhan pada jaringan meristem, yaitu jaringan muda yang selalu membelah. Mitosis akan menghasilkan sel anakan yang jumlahnya 2 dengan kromosom berpasangan, yaitu 2N alias diploid. Fungsi mitosis yaitu untuk pertumbuhan dan untuk pembentukan sel-sel yang mati. Untuk meiosis, ada 2 kali pembelahan. Tempat terjadinya untuk sel hewan di testis dan ovarium, kemudian untuk tumbuhan terjadi di benang sari dan putik. Meiosis dihasilkan 4 sel anakan dengan jumlah kromosom N atau haploid, yaitu tidak berpasangan. Fungsi meiosis untuk pembentukan gamet atau sel kelamin. Nah, sekarang kita masuk pada materi pokok, yaitu gametogenesis pada hewan dan manusia. Yang pertama yaitu spermatogenesis. Apa itu spermatogenesis? Spermatogenesis adalah proses pembentukan spermatozoa. Tempat terjadinya yaitu di testis, di bagian tubulus seminiferus. Di sana terdapat sel-sel spermatogonium atau sel induk spermatozoa. Waktu terjadi proses spermatogenesis mulai saat masa pubertas. Jangka waktunya untuk spermatogenesis itu terjadi sepanjang hayat, jadi seumur hidup bisa menghasilkan sperma. Jumlah diperkirakan 100 sampai 400 juta per hari. Nah, sekarang bagaimana proses spermatogenesis sendiri? Nah, spermatogenesis itu dimulai dari sel induk spermatogonium yang jumlah kromosomnya diploid alias 2N, kemudian mengalami pembelahan mitosis, terbentuklah spermatosit primer yang jumlah kromosomnya diploid tetap 2N. Jadi mitosis adalah kemarin proses pembentukan sel anakan dengan jumlah kromosom yang sama dengan jumlah kromosom induknya. Kalau induknya 2N, anaknya tetap 2N. Kemudian mengalami meiosis 1, maka terbentuklah spermatosit sekunder yang jumlah kromosomnya separuh dari jumlah kromosom sebelumnya. Yang sebelumnya itu spermatosit primer itu 2N, sedangkan spermatosit sekunder hanya N saja atau separuhnya. Nah, disinilah yang disebut dengan pembelahan reduksi karena terjadi pengurangan jumlah kromosom.
Kemudian mengalami meiosis kedua, terbentuklah spermatid. Nah, ini kromosomnya haploid. Sama dengan spermatosit sekunder. Maka biasa disebut meiosis 2 adalah mitosis biasa. Dari spermatid berkembanglah menjadi spermatozoa yang jumlah kromosomnya semuanya haploid dan keempat-empatnya spermanya fungsional. Ini bahkan spermatozoa manusia. Ini ada terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian kepala, bagian tengah, dan bagian ekor. Bagian tengah nanti terdapat organel yang dinamakan mitokondria. Di sini tempat terjadinya pembentukan energi, sehingga kenapa spermatozoa itu bisa bergerak aktif. Kemudian di bagian kepala dijumpai adanya sentriol, kemudian nukleus, dan akrosom. Nah, akrosom ini mengandung enzim hyaluronidase dan proteinase yang berfungsi untuk melisiskan dinding sel telur yang terdiri dari corona radiata maupun corona pellucida, sehingga spermatozoa bisa menembus masuk ke dalam inti sel telur. Gametogenesis yang kedua yaitu oogenesis. Apa itu oogenesis? Yaitu proses pembentukan ovum. Tempat terjadinya di dalam ovarium. Di sana banyak terdapat sel induk ovum yang disebut sel oogonium. Waktu terjadinya mulai sejak organogenesis, jadi setelah morula, blastula, gastrula, kemudian ada organogenesis, disitulah sudah mulai terbentuk atau mulai proses oogenesis. Kemudian dilanjut saat lahir, itu terhenti. Kemudian dilanjutkan saat pubertas. Jadi oogenesis itu dilanjutkannya nanti setelah pubertas. Jangka waktu ini mulai dari pubertas sampai menopause. Kalau laki-laki, spermatogenesisnya sepanjang hayat, tapi kalau wanita, oogenesis tidak berlangsung sepanjang hayat. Jadi ada waktu berhentinya, yaitu disebut waktu menopause. Jumlah sel telur yang dihasilkan itu 350 sampai 400 yang masih hidup dan diovulasikan satu persatu setiap bulannya sebagai menstruasi. Bagan oogenesis. Ini mirip dengan spermatogenesis, nanti hanya ada beberapa yang menjadi perbedaan. Mari kita lihat dulu. Dari sel induk ovum, namanya oogonium, itu 2N alias diploid, mengalami mitosis, sehingga terbentuklah oosit primer yang masih 2N kromosomnya. Jadi induknya 2N alias diploid, anaknya 2N alias diploid juga. Maka di sini mengalami pembelahan mitosis. Kemudian mengalami meiosis 1 dari oosit primer terbentuklah oosit sekunder. Di sini terjadi pengurangan jumlah kromosom dari oosit primer yang 2N menjadi oosit sekunder yang hanya N saja. Kemudian tidak dua-duanya dari oosit sekunder, tapi yang satu jadi badan polar pertama. Tapi kromosomnya tetap N. Kemudian mengalami meiosis 2. Terbentuklah ootit dan badan polar yang kedua. Nah, yang akan berkembang menjadi ovum itu hanya 1. Sedangkan yang 3
akan menjadi badan polar alias N saja, haploid, dan mengalami degenerasi atau polosid. Nah, dari dua bagan di atas dapat disimpulkan bahwa hasil proses gametogenesis adalah sebagai berikut. 1. Spermatogenesis dihasilkan 4 spermatozoa fungsional. Kemudian oogenesis dihasilkan 1 ovum fungsional dan 3 badan kutub polar yang nanti akan mengalami degenerasi. Jadi, demikianlah video tentang gametogenesis pada hewan dan manusia kali ini. Sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.